Kan sila ieu nya bayang susi ente aibnya mun jam 8-nya. Aib pisan. Aib kalau tidur jam 9 itu aib banget. Menurutnya kata-kata jam 1, jam 2, jam 3. Wah, nepikeun ka malaikat dek datang barokah sare pan gitu. Teka bagean. Nyampak nyabut malaikat maut pan gitu nya. Bahaya pan. Nyeri saking ku alay-alay nah kan susi ente mah nya tadi bahasaannya dicabut ku malaikat. Alah. Keulanya gitu. Pas ditanya aku malaikat Jibril malaikat jaka kubur manha buka kepo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang Jang. Alhamdulillah. Nepangkeun penginten ieu abdi sareng rencangan abdi Hilmi. Hilmi. Mohon. Nya, ulinga apal? Tahu. Tahu ya, siapa? Bulat. Tahu itu. Oh, tahu. Salah ya. Tahu. Ini temannya siapa? Nepangkeun mana pengintenan. Indonesia tuh udah di Indonesia. negara Indonesia itu. Nama saya Yopi. Oh, Yopi. Yopi. Kalau permen Yupi. Betul. Kalau odol Yuri ya. Gini ini kan saya di usia seperti ini gitu kan banyak kerungkadan yang terjadi biasa. gitu. Atau permasalahan-permasalahan yang terjadi gitu terkait dari mulai pergaulan dan selanjutnya dari pendidikan juga cara kita bergaul untuk menghadapi kita di usia seperti ini gitu. Jadi ada kesini tuh mau tes tensi. Alah. Cek tensi. Iya. Luar Cek biasa. tensi gitu, cek tensi. Jadi mudah-mudahan gitu kalau misalkan kita berinteraksi gitu dengan AA, mudah-mudahan menjadi jawaban bagi kita gitu, khususnya bagi usia-usia kita gitu. Wih, luar biasa. Berapa puluh tahun sekarang? Sekarang maju ke 20. Maju 20. Antum berapa tahun? 16. 16. Wih, masih anak. Mana ke SMA? SMA. Gimana nyanyinya? Aku masih anak sekolah. Aku masih anak sekolah. Aduh. Jangan dulu diapa-apain itu. Terus menunggu. Nah, yang mungkin dari ada beberapa pertanyaan gitu yang akan kita tanyakan terkait tadi yang kerungkadan masa remaja gitu dari mulai silahkan. Jadi gini ya. Gimana Dede? Gede gemes. Termasuk di usia remaja saat ini kan gimana kan selalu bingung gitu. Langkah awal seorang remaja di zaman ini harus bagaimana? Oh, bagaimana apanya? Langkahnya. Ini gini ya. Remaja itu fase di mana dalam bahasa agama namanya syabab ya. Fase di mana belum mencapai usia dewasa tapi juga belum dikatakan anak-anak gitu. Dedegan di sana. Raga. Oh, lain kalapanya. Dawegan. Fisik udah tua, udah gede, udah jangkung, gitu ya, udah tinggi, terus kemudian suara sudah mulai bergema. Tapi sikap masih kanak-kanak gitu. Itu usia segede gini. Udah kenteu kalau kenteu. Eta usia tanggung kan gitu ya. Sehingga dalam penelitian dikatakan usia Anda itu dari belasan tahun sampai 20 itu mulai tumbuh 400 hormon per hari. Mulai tumbuh berbagai bulu dari berbagai sudut kan ya. Sudut pos kamling kan gitu ya. Kemudian sudut-sudut yang lain. Terus juga hormon-hormon yang lain. Sehingga hal ini yang menyebabkan seusia Anda itu mengalami kebingungan. Kebingungan karena apa? Karena hormon tumbuh semakin cepat 400 hormon per hari. Sedangkan sikap tidak dipupuk. Maka pada usia ente mengalami fase kebingungan. Satu, kebingungan tentang siapa saya. Ya. Kedua, kebingungan hubungan saya dengan orang tua. Dulu kan masih dieong-eong gitu ya. Kalau sekarang kan
Deong-eong hayang tapi era maksudnya bener teh. Betul. Diusapan kan ente diusap kan mau kan sebetulnya kan ya? Mau. Diusap, diperhatikan, kemudian ditanya sekolah kan mau ya. Itu kan ya sesuatu yang ente semua harapkan dari orang tua. Tapi karena ente fisiknya sudah gede, orang tua merasa udah gak pantas lagi untuk diusap. Padahal dari sisi psikologis 400 hormon baru tumbuh, ente merasa bingung. Di usia ente lah justru butuhnya sentuhan-sentuhan orang tua gitu. Karena butuh fase kebingungan gitu ya. Fase kebingungan jati diri, fase kebingungan masa depan, fase kebingungan tentang kehidupan. Sehingga seusia ente itu pikirannya sudah jauh ke depan, tapi sikap masih kekanak-kanakan. Sehingga karena pikirannya sudah jauh ke depan, banyak muncul. Imajinasinya sudah jauh ke depan, banyak muncul bahasa-bahasa baru. Itu dari kalangan anak remaja. Bucin ya. Pacin, misalnya. Nggak ada itu. Nggak ada, oh iya. Apalagi bahasa-bahasa alay itu kan ya, apalagi? Wah, banyak lah. Banyaknya. Apa aja? Banyak ya pokoknya namanya. Rungkan misalnya. Rungkan kasih. Itu tuh kan bahasa-bahasa yang diciptakan oleh seusia ente. Karena imajinasinya sudah jauh, sedangkan psikologinya masih bertahan di usia anak-anak. Sehingga muncul bahasa-bahasa baru. Saya sebut fase ini fase belantara. Fase hutan. Belantara remaja, bingung kudu kumaha gitu. Karena memang tadi tumbuh 400 hormon dalam sehari. Bingung, alah sia, nabet aya buluan kan gitu nya. Alah, nabet aya kumisan. Alah, nabet naon? Jakun bet badag, suaranya gagam halo gitu kan ya. Karena tes. Nah, karena fase ini 400 hormon tumbuh, sedangkan psikologi belum memadai, sehingga disinilah butuh di usia ente itu bukan lagi butuh pendidikan sebetulnya. Memang pendidikan butuh, tapi yang utama di usia ente itu dalam bahasa agama bukan tarbiyah, bukan pendidikan, tapi ariayah, pengasuhan. Jadi di usia ente itu butuh figur mentor. Butuh figur yang mengarahkan. Karena bingung kan belantara ke hutan, berarti butuh petunjuk. Bukan butuh guru. Karena ketika ente butuh guru dalam kehidupan ente sendiri, kadang-kala menolak kebenaran gitu. Karena merasa pikiran udah jauh ke depan gitu. Tapi butuh mentor, butuh orang yang mengarahkan. Nih usia kayak ente tuh kayak gini. Maka peran orang tua di usia ente itu butuhnya mentor. Peta kehidupan. Nah, itu peta kehidupan. Kompas. Douglas kayak itu, GPS kayak itu namanya. Nah, sebagainya. Butuh kayak gitu. Maka mendidik di usia ente, di usia remaja itu adalah mengarahkan. Karena orang tua yakin saya pasti mengalami fase-fase umur 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Ya. Ada orang tua yang beralasan, saya gak bisa mendidik anak. Maka di usia ente yang dibutuhkan tadi apa? Pengasuhan. Berarti pengarahan. Pengarahan apa? Tentang kehidupan. Apa yang ente hadapi. Karena orang tua pun menghadapi dulu ketika seusia ente. Nah, tadi kan dibahas gitu ya, terkait di usia kita, di masa-masa kita labil gitu. Wih, luar biasa. Kita labil menentukan, ya tadi pergaulan kita harus seperti apa gitu. Nah, seringkali gitu yang kita alami gitu, mungkin ada beberapa kebiasaan yang terbawa oleh lingkungan gitu. Jadi cara kita memilih lingkungan dan untuk menjadi pondasi dalam diri kita harus seperti apa gitu. Supaya tidak terbawa arus. Ya, betul. Yang terbawa arus itu cuman kotoran manusia, terbawa arus itu banyak kan kadenya. Untah Hilmi batunya namanya. Betul. Nah, kumaha carana supaya teu kabawa lingkungan. Maka satu, pondasinya adalah pondasi bangunan keluarga. Orang ketika di luar, seusia ente cari perhatian. Karena fase ini tadi tumbuh hormon tadi baru. Sehingga dia mencari perhatian, siapa sih yang merhatikan hidup saya. Maka pondasi pertama adalah keluarga. Carilah perhatian itu di keluarga ente. Sampaikanlah keluh kesah
segala bentuk segala bentuk kerungkadan hidup, ya. segala bentuk masalah hidup, tantangan hidup sampaikan ke orang tua gitu ya, supaya orang tua bisa mengarahkan hidup ente semua gitu ya. Pertama itu. Yang kedua, ketika di rumah tangga sudah memiliki pondasi yang bagus, ketika di luar aktivitas keluarga, ente itu tidak akan mencari bentuk-bentuk perhatian dari orang lain gitu. Sehingga dimanapun ente gaul, itu membawa pondasi segala bentuk keluh kesah itu ada yang mengarahkan orang tua gitu. Sehingga ketika keluar tidak menjadi persoalan yang berat gitu, tidak menjadi tantangan yang berat karena pondasinya sudah kokoh nih gitu ya. Maka yang ketiga, ini pula yang harus jadi jadi kewajiban nih di usia remaja. Apa tuh? Nah, memanfaatkan waktu luang, memilih lingkungan itu dengan memanfaatkan waktu luang ini. Yang paling khawatir di usia ente itu waktu luangnya terlalu lebar, jadi capek gitu, sehingga kemudian hidup teh baina kasur wa sumur gitunya, hijrah teh di kasur ke sumur, kasur sumur gitu pegawainya teh, karena memang naon? Hardolin. Bahasa naon teh hardolin? Itu bahasa Sunda kapeli ditu teh. Oh, kan ditunya. Sunda baheula nya. Sunda buhun jeung Sunda karuhun teh. Jeung Sunda mih teh. Bihun. Oh, bukan. Tadi apa? Pode ieu nya. Memanfaatkan waktu luang. Nah, maka milih lingkungan ini. Yang ketiga, pilihlah lingkungan itu memanfaatkan waktu luang itu. Jangan sampai ente milih lingkungan dan di lingkungan itu nyarasa deui kabeh aktivitas nongkrong gitu. Terus kemudian gitaran di sisi jalan lain ulahnya. Tapi pada akhirnya ente butuh pemanfaatan waktu luang, komunitas lingkungan ente pun butuh tempat luang ngungkul waktuna, sehingga kemudian tidak tersalurkan pemanfaatan waktu luang itu. Pada akhirnya jadi remaja menyimpang gitu. Maka carilah komunitas, yang di komunitas itu ada aktivitas-aktivitas kebaikan. Jadi seusia ente hati-hati memilih lingkungan, ketika di lingkungan itu, di komunitas itu lo banyak asena. Aktivitas kesibukan kebaikan gitu. Maka disitulah terjadi penyimpangan. Maka beruntung nih bagi ente-ente yang hari ini ada di usia remaja dan beraktivitas di lingkungan yang menyibukkan ente untuk berbuat kebaikan. Energi badag, ruang tidak ada. Pada akhirnya maut deui. Lebar umur. Lebar umur nyebak kolot di kamar kemudian kolot di kamar. Bijil bulu di kamar kabeh. Gitunya. Maka disitulah memanfaatkan waktu luang dan lingkungan itu ya. Jadi hati-hati di usia ente, carilah lingkungan yang di lingkungan itu ente punya kesibukan. Ente punya kesibukan kebaikan. Jangan sampai di lingkungan itu malah jadi tambah tidak baik. Tambah nyase gitu. Gitu. Nah, dan tadi nih lingkungan yang harus kita pilih itu adalah lingkungan yang bisa menyibukkan kita untuk berbuat kebaikan gitu. Itu. Jadi yang dibalik itu gitu, yang kita resahkan itu kan manusia ini makhluk sosial nih, harus hidup bersosial gitu dah. Seringkali terjadi gitu di mana kita masuk ke ruang atau lingkungan yang tidak baik itu selalu ada perkataan orang gitu yang kita tidak inginkan, tapi di sana kita mempunyai misi gitu. Nah, yang dimaksud misi itu kita ingin membawa gitu, mudah-mudahan bisa kebawa dari lingkungan yang tidak baik menjadi yang baik gitu. Nah, fondasi awalnya itu tadi berarti ya keluarga. Fondasi awalnya adalah keluarga. Ketika keluarganya sudah baik, lingkungannya sudah baik, separah apapun lingkungan di luar itu setidaknya bisa diminimalisir oleh di lingkungan keluarga. Dan nanti pemuda hebat itu, remaja hebat itu, dialah yang mampu memiliki sebaik-baiknya sikap sekalipun dalam seburuk-buruknya keadaan. Itu.
Itu ya seperti ini tuh yang gitu ya. Ini tuh. Kayak Depahi ya. Ini ti. Oh ini tih. Gimana, ada lagi? Nah, jadi gini ya, ada lagi. Kan tadi langkah awal remaja. Nah, ini soal keresahan-keresahan belajar daring, Iya betul. termasuk saya gitu. Kan udah 2 tahun ini belajar di rumah gitu. Nyepak Di 2 kolot tahun. kayaknya. Nyepak kolot. Kolot kapoe. Kolot kapoe, ayah kolot kapoenya. Sama tuh beda kalau coba ya. Terus kumaha? Nah, jadi harus gimana nih cara kita adaptasi di situasi seperti ini, belajar gitu ya. daring. Belajar daringnya. Banyak kebiasaan baru. Wah betul. Hari ini kan seusia ente energi gede gitunya, pikiran sudah maju ke depan, sedangkan psikologi harus diasah, sedangkan hari ini harus dirumahkan. Kan kontras gitunya. Maka ini disinilah perlunya sekali lagi mentor pi gitunya. Kadangkala orang tua itu belum bisa mendampingi anak seusia ente. Rata-rata budakna daring, indung bapana darting, 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 mawai bulak balik, sedangkan itunya gitu, diimah terus. Maka seusia ente ketika belajar daring, satu perbanyak aktivitas yang aktivitas itu menyalurkan kesibukan. Ente karena futsal we di kamar yang lapangan sugahan mata kedarnya gitunya. Segala ditajong. Tapi ulah segala teuingnya bahaya itu mah. Nah, terus kemudian ente punya hobi apa salurkan, lari, fisik, sholat ke masjid lah. Nya kan pepeurihan ayeuna aktivitas itu semua dirumahkan. Ya enak minimal ke masjid atuh berjamaah gitu, sholat kan tidak ada larangan kan sholat masjid mah gitunya. Ngaji lah di masjid atau ya kegiatan-kegiatan sosial di luar ikutlah bercampur dengan kehidupan remaja gitu. Sehingga itulah dapat menyalurkan energi ente di usia remaja. Dan saya pun merasakan perasaan seusia ente harus belajar daring. Tugas itunya baca dengan itu. Ampun gitunya. Baca, silakan tulis bukan kaki ya atuh sok. Da saya nulis nyangkeul kieu mulilit kailaan mah cangkeul. Maka seusia ente ketika dirumahkan misal selain belajar daring, coba cari konten-konten positif lah gitu ya. Baca konten positif, lihat konten positif supaya apa? Supaya energi ente tersalurkan gitu. Jangan sampai di usia ini itu loba sarena. Itu ya. Itulah yang dikhawatirkan Rasul itu as-sihah wal faragh. Sehat dan waktu luang gitu. Loba teuing waktu luang gitu ya. Hirup di alam dunia loba waktu luang. Cita-cita masuk surga Firdaus. Pantennya mu surga nu mana nya. Anu surga itu diraih dengan rebahan mana eueuh gitu nya. Semua surga tidak dapat diraih hanya dengan rebahan gitu. Gitu, Bro. Iya. Berarti di balik kita belajar daring itu ada yang tambahan untuk menyibukkan diri kita, kan berarti ada tambahan kita untuk menyalurkan apa sih yang kita bisa, apa yang kita punya dalam diri kita. Betul. Nah, tadi kan dibahas gitu terkait jati diri gitu. Betul. Kan? Jati diri. Dan Jatinangor. Jauh. Jatiwangi. Ini kan ada kata-kata yang mengatakan seperti ini. Kenalilah dirimu. Alah. Maka kamu akan mengenal jati dirimu. Alah. Dan setelah mengenal jati dirimu, kamu akan mengenal Tuhanmu. Luar biasa. Nah, itu cara kita mengenal jati diri kita itu seperti apa gitu. Karena ya tadi labil gitu, kita tuh labil. Kalau misalkan kita soleh, sekapungeun gitu. Oh iya. Soleh di waktu yang gitu singkat. Amal ma'ruf sambil munkar ya. Bukan amal ma'ruf nahi munkar. Sambil munkar ya kebaikan, tapi godaannya besar. Betul. Untuk menemukan jati diri kita gitu. Coba di-download. Kasih bisa kan menemukannya. Cari di Google nggak bisa menemukannya. Oh iya.
Maka dari bahasa agama, setahu saya ya, dalam pendidikan Islam, bukan dari sisi psikologi. Setahu saya, ketika ente ingin menemukan siapa saya, mengenal siapa saya, maka salah satunya adalah dengan tahajud, qiyamul lail. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Di waktu tahajud itu bacaannya lebih meresap ke hati, lebih terasa. Pengenalan jati diri ente itu terasa ketika ente tahajud. Tahajud itu di sepertiga malam. Itu namanya qiyamul lail. Kalau ente bangunnya jam 8 itu mah qiyamul duha. Seper-10 malam eta mah. Jadi selama ini saya merasa wajar ketika si usia ente belum bisa menemukan jati diri, padahal dia menjelang usia nikah. Bisa jadi itu bukan karena terpaan pendidikan, bisa jadi tan pernah tahajud acan gitu, atau bisa jadi hudangna beurang wae atuh, hudangna jam 8, jam 10 pannya jam 11 hudangna ditanya teh salat naon ieu duhal bal teuing rek tadi hiji kejeung subuh ieu cenah kan gitu. Maka salah satunya adalah bangkitlah di sepertiga malam, tanyakan pada Allah, berdoalah pada Allah. Disitulah waktu paling tepat untuk menemukan siapa jati diri ente. Tuh, kadangkala jati diri itu bisa didapatkan ketika situasi-situasi hening. Kamu ayeuna kan daring wae di imahnya minimal tahajud atau jam 1 nih bukan jam 3 sugan capek menentunya tahajud, jadi terasa tenaga keluarkeun, badan sehat, jati diri terpenuhi atau terketahui oleh ente, tahu jati diri usia ente. Kan sila ieu nya bayang susi ente aibnya mun jam 8-nya aib pisan. Aib kalau tidur jam 9 itu aib banget menurutnya. Kata-kata jam 1, jam 2, jam 3. Wah, nepikeun ka malaikat dek datang barokah sare pan gitu. Teu kabagean. Nyampak penyambut malaikat maut pan gitu nya. Bahaya pan. Nyeri saking ku alay-alay nah kan susi ente mah nya tadi bahasaannya dicabut ku malaikat alah nya gitu. Pas ditanya aku malaikat Jibril malaikat jika kubur man buka kepo bahaya usia ente maut namanya bahaya. Ditanya man bukanya jawab kepo kan bahaya. Maka itulah nya si ente ketika ingin menemukan jati diri, sekali lagi carilah itu lewat di sepertiga malam. Dapat pahala, badan sehat, udara segar, jati diri ditemukan. Bisa sholat sepertiga malam? Bisa? Bisa. Siga taraweh lah satu ingin. Punya sok taraweh? Oh sok. Standar hiji? Kumaha standar hiji teh? Pikir. Itulah kira-kira. Jadi sepertiga malam yang akan menentukan masa depan kita. Itu. Kutikung di sepertiga malam kan gitunya. Menikung apa? Menikung jodoh kan gitu ya. Terkait jodoh gimana? Can waktuna. Belum waktunya. Tapi gini nih. Suka ada keluhan lagi gitu ketika kita susah tidur gitu. Ketika kita susah tidur dikarenakan tadi dikatakan bahwasanya seusia kita kalau tidur jam 9 itu adalah aib. Nah, suka ada fase di mana kita menyendiri dan merenung, yang teringat itu hanya permasalahan-permasalahan yang saya terjadi gitu. Jadi tidak ada motivasi untuk kita tidur. Untuk memulai hidup besok itu karena udah diterpa permasalahan yang terbayang. Wah, berat gitu. Bukan di kilo ya saya sama di kilo ke. Nah, untuk menyikapi itu gitu gimana? Maka satu di podcast yang lalu saya ngomong ya pola tidur ya, wudu gitu ya. Yang paling terpenting adalah tidak ada aktivitas berat ketika menjelang tidur gitu ya. Tidak aktivitas beratnya termasuk futsal, terus kemudian lari tengah puting misalnya, terus main PS misalnya kan itu jantannya
stalking IG mantan, live streaming IG lah gitunya. Tidak ada aktivitas kayak gitu. Sehingga kemudian badan segar. Atau aktivitas berat itu berupa mikiran negara misal. Kunaon wi teu bisa sare, inflasi naik, aduh PPKM naik, aduh mesti aktivitas berat itu dilaksanakan subuh atau di sepertiga malam. Nih Imam Nawawi. Tahu Imam Nawawi? Putrana Pak Imam Nawawi. Nah saya teuingnya. Katanya Pak Imam Nawawi ini seorang imam di usia remaja, di usia ente. Salah satu kebiasaannya adalah dia bangun di sepertiga malam. Bangun subuh. Nah, di bangun subuh itu semua masalah yang dia hadapi, semua masalah yang dititipkan oleh Allah selesai di atas sajadah. Kalau kita selesai di atas status WA, kan gitu ya. Selesai di atas story Instagraman gitu. Selesai di atas status medsos. Rungkad sayang kan gitu. Aduh, di komen ku batu sering-serikeun manitunya. Iya. Gitu. Jadi berbisiklah kepada bumi maka langit pun mendengar. Nah, itu. Jadi mulai kebiasaan baru itu enggak mesti kita untuk belajar daring, tapi mulailah dari sekarang kebiasaan baru kita bangun subuh. Bodak BS. Bangun subuh. Eta semangat subuh. Semangat subuh. Ya. Kita tikung di sepertiga malam pokoknya. Cukuplah mati teh sekali. Ya, tong minang-minang teuing wapoe. Panjang teuing ya. Latihan. Preparing menuju maut katanya. Ya. Gimana? Ada lagi yang bisa kita tanyakan? Kita obrolkan atau udah malam nih? Ini ada apa nih? Oh, can kesebut ieu tadi. Apa ini teh tadi? Ini teh Any Cake dari Mang Iqbal. Lapis legit. Mau mesej di blok A. Taros Mang Iqbal. Iqbal mau lagi. Maulana. Oh, Maulana iya. Ya, radang lemot. Mau lagi. Maulana ya. Maulana. Iqbal Maulana Ramadan namanya. Kalau Kristen Iqbal Maulana Natalan. Ya mungkin itu yang bisa kita. Iya lapis di bakal banyak. Oh di bakal sih. Alhamdulillah. Terima kasih. Kanggo enjing sahur. Pan saum enjing teh Kamis. Ya. Jumat api-api we Kamis. Siap lah. Kalau gak ada lagi mungkin terima kasih atas waktunya. Sami-sami. Terima kasih banyak. Sami-sami banyak juga sama-sama. Ini juga terima kasih. Iya, bakal. Kesempatan yang koresin aja itu. Panggungnya. Ya. Mohon maaf terganggu waktunya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan tadi menjadi motivasi. Betul. Khusus bagi saya. Betul. Saya sendiri untuk bisa memulai kebiasaan baru untuk Betul. hidup. Kebiasaan baru untuk bisa menemukan tadi jati diri. Karena saya tertarik ketika sudah mengenal jati diri maka akan mengenal Tuhan. Siapa. Itu. Apalagi tahajud kan menemukan jati diri, menemukan Allah kan gitu. Disitulah. Ya. Siap tahajud. Enak penting bersahur. Siap. Esok Kamisnya. Jadi Kamisnya esok. Siap lah. Terima kasih banyak sekali lagi buat tadi informasi dan sharingnya akan menjadi motivasi bagi kita gitu ya. Betul. Makasih. Dan juga akan menjadi bahan rem kita ketika kita ingin bergaul bersosial di lingkungan masyarakat. Betul. Dibahas cara kita memilih pergaulan. Betul. Terima kasih banyak. Sama-sama banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ngetakanin hayam gitu. Mohon maaf. Ya, gempurannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.